Si dukun kaget ya melihat sesuatu yang terjadi di belakang kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiac satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, si dukun kaget ya melihat sesuatu yang ada di belakang kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di hadapan teman-teman. Sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Kita lihat di kartu yang pertama. Memang ada beberapa posisi yang harus kamu ketahui ya. Ada serangan bertubi-tubi yang memang saat ini sedang ditujukan kepada diri kamu. Ada beberapa masalah-masalah yang kamu alami dengan beberapa pihak dan juga dengan beberapa orang yang ada di sekeliling kamu. Tapi ya alhamdulillahnya di sini adalah kamu juga masih berada dalam kondisi yang aman dan juga berada dalam posisi yang baik, tidak terlalu ada masalah-masalah yang harus dipermasalahkan secara berlebihan, karena kamu juga ngerti, kamu juga paham dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah memang kamu juga tahu gitu loh, kenapa dalam situasi yang terjadi saat ini kamu juga memang merasakan adanya beberapa orang yang memang nggak senang dengan kebahagiaan kamu. Artinya dalam posisi saat ini pun kamu juga sangat tahu, kamu juga sangat ngerti dengan beberapa orang yang tidak senang dengan kebahagiaan kamu. Karena di sini lebih dari satu orang. Jadi memang di sini kamu juga memang sudah paham gitu loh. Mulai terasa ada beberapa penilaian orang, ada beberapa ya omongan-omongan orang yang cukup nyelkit, yang cukup memancing emosi. Jadi ya tentu di sini kamu juga berada dalam satu keadaan yang memang harus bisa untuk lebih mengendalikan diri dengan apapun yang terjadi saat ini. Kenapa kamu harus bisa untuk mengendalikan diri? Karena dengan kau bisa untuk mengendalikan diri ya insya Allah ini akan memberikan situasi yang baik yang akan terjadi pada posisi diri kamu. Karena tentu dengan kau bisa untuk mengendalikan diri, ini juga nanti akan sangat berpengaruh dengan apapun yang ada, berpengaruh dengan apapun yang terjadi pada posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang berikutnya adalah memang di sini kamu juga nggak bisa terlalu emosional. Kenapa kamu nggak bisa terlalu emosional? Karena ketika kamu terlalu emosional, ini juga nanti akan menjadi sisi lemah yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya tolong betul di dalam posisi saat ini kamu juga tidak boleh ada beberapa sisi emosional yang terlalu keluar di dalam diri kamu. Karena ketika ada sisi emosional kamu yang terlalu keluar, saya khawatir ini juga nanti malah akan menjadi sebuah masalah yang nanti malah akan menyulitkan bagi diri kamu saat ini. Dan kemudian di poin yang berikutnya adalah memang kamu juga harus punya ketenangannya. Kamu harus punya ketenangan untuk menyikapi beberapa masalah-masalah yang ada di dalam posisi diri kamu. Karena dengan kamu tenang, insya Allah beberapa masalah-masalah yang kamu hadapi itu pun juga akan tuntas dan juga akan terselesaikan dengan sebaik mungkin. Jadi emang kuncinya adalah kamu ini harus punya yang namanya ketenangan dulu. Karena dengan kamu punya ketenangan ya insya Allah ini akan sangat berdampak pada apa yang ada, berdampak pada apa yang terjadi pada posisi diri kamu saat ini. Dan kamu pun juga lebih baik menjaga jarak dengan orang ini gitu loh. Karena kalau kamu tidak bisa jaga jarak dengan orang ini ya ini nanti juga nanti akan menjadi salah satu faktor yang nggak begitu bagus yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu ke depannya. Jadi memang tolong banget dalam posisi saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih mengendalikan diri dengan apa yang ada, mengendalikan diri dengan apapun yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Dan kemudian di poin yang berikutnya adalah tekanannya mereka itu nggak akan pernah berhenti. Artinya orang ini tuh nggak akan pernah puas sebelum melihat kehancuran yang ada di dalam diri kamu.
Jadi ya dapat saya sampaikan kepada kamu-kamu sekalian memang alangkah baiknya alangkah baiknya untuk kamu tuh lebih waspada, lebih berhati-hati dengan keadaan-keadaan yang muncul. Karena dengan kau bisa untuk lebih waspada ya insya Allah ini juga nanti akan berpengaruh pada apapun yang ada, pada segala sesuatu yang baik yang bisa muncul di dalam posisi diri kamu. Dan orang ini pun juga saya rasa punya penyakit hati ya. Punya penyakit hati, terlalu iri dengan kamu, sehingga dalam kondisi yang terjadi saat ini, dia pun juga dalam kondisi yang kesetanan gitu loh. Ketika melihat kebahagiaan kamu, ketika dia melihat hal baik yang terjadi pada diri kamu, dia itu terpicu. Dia tuh memang merasa nggak seneng gitu loh dengan apa yang terjadi pada diri kamu saat ini. Jadi ya tentu di sini kamu juga harus bisa untuk lebih punya kesadaran, harus bisa untuk lebih punya kewaspadaan untuk menyikapi beberapa perkara dan juga menyikapi beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Dan di sisi yang lainnya adalah memang tenang saja. Kamu nggak usah terlalu emosional karena memang dalam situasi emosional kamu yang terlalu berlebihan, ini nanti malah akan membuat mereka itu seneng gitu loh. Jadi ketika kamu itu kepancing emosi, mereka ini akan seneng. Jadi ya diupayakan memang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih punya kesadaran dan juga harus punya kehati-hatian untuk situasi itu dan bersyukur di sini karir kamu akan semakin cemerlang dan semakin membuat orang yang nggak suka dengan kamu ini kepanasan melihat apapun yang terjadi pada posisi diri kamu saat ini. Jadi emang dalam posisi saat ini kamu juga nggak usah terlalu khawatir dan juga nggak usah terlalu takut dengan apa saja yang ada di dalam posisi diri kamu dan apapun itu emang kamu juga wajib untuk bersyukur. Kenapa kamu bersyukur? Karena ini adalah salah satu cara bagaimana kamu itu memiliki indikasi bisa membuktikan bahwa kebaikan-kebaikan itu akan hadir, akan muncul di dalam posisi diri kamu. Jadi kamu juga nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu ragu-ragu. Sampai dengan per hari ini, kamu masih merasakan beberapa hal yang memang selaras, sejalan dengan apa yang kamu inginkan. Jadi ya tentu ini merupakan hal baik yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian di poin yang berikutnya adalah memang di sini kamu juga harus bersyukur lah ya. Bersyukur dengan posisi kekayaan kamu. Karena kalau dikatakan kekayaan itu nyata ya benar-benar akan nyata. Karena dalam posisi di beberapa waktu ke depan kamu pun juga akan merasakan kekayaan-kekayaan yang akan terus terjadi pada posisi diri kamu. Jadi ya bersyukur harapan kamu menjadi kenyataan dan kamu pun juga merasakan beberapa situasi-situasi yang baik yang terus terjadi di dalam diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.